Baiklah, selamat malam. Kayaknya saya sedang menjelaskan hasil dari coba pembuatan assignment pertama untuk pelajaran website. Ya. Oke. Terus masalah pertama ini kami disuruh buat simple web page. Ditambah beberapa fungsi di bawah ini. Oke. Pertama saya akan yang pertama dia dapat variable if as loop function from the hyperlink. Ini web page ya. Dulu besarnya membuat web page sederhana. Ini akan menampilkan daftar film. Mau animasi pembuat yaitu saya, dan di sini ada formnya. Yang kita isi edit. Ya, ADT ya. Umur 12 tahun. Hasilnya akan menyatakan kalau dia itu berada di bawah umur 18 tahun. Kalau Rizka umurnya 20. Nah, Anda berarti sudah berada di atas minimum angka 18 tahun. Saya punya hyperlink. Maaf ya, ini kamera mengganggu. Ini hyperlink, oke. Hyperlink saya pindahin ke sini, jangan nonton bioskop di Batam. Tidak ada dia boleh nonton kalau umurnya udah 18 tahun gitu. 17 tahun. 18 tahun deh, 18 tahun ke atas. Nah, ini simple web page-nya. Nah, kita langsung selanjutnya. Yang pertama disuruh ngapain? Saya memperlihatkan wajah udah, demo singkat web tadi sudah, webnya simple aja, cuma ada dua form ini untuk ngisi, dan kalau bisa ini kosong dia memberitahu ini harus diisi. Ini cuma nama doang, Jingga. Ini yang kosong maka dia akan error juga, halo Jingga, atau mungkin nama kosong umurnya 20. Mau diisi dengan nama tapi ini udah gitu. Oke, udah ini sudah. Demo singkat udah, sekarang kita jelasin programnya. Oke. Itu program kemarin. Itu programnya. Di sini ini bagian yang menjelaskan mengenai variabel. Ya, kita akan buka. Kita bagi dua ya. Oke. Kita tutup. Oke. Sebentar. Oke. Saya isi dulu kameranya ya, biar sedikit lebih nyaman. Oke, stylenya udah bagus. Oke. Pertama pada bagian ini nggak jelas ya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan variable if else loop function. Oke, pada bagian ini variabel digunakan. Ada variabel tipe string yang mana ia akan menyimpan variabel tipe string itu variabel yang menyimpan tipe data karakter. Dia menyimpan karakter kayak bisa kalimat, bisa angka gitu. Dia lebih ke karakter panjang gitu. Nah, string, karakter atau kalimat ya gitu ya. Beda sama cara sih, kalau cara dia cuma 1 atau 2 karakter gitu, nggak salah. Kalau string itu lebih panjang. Terus list itu tipe data yang berisi sama list sama dict ini sama sih, tipe datanya ini array. List atau dict itu bedanya sama untuk list ini isinya itu kan array yang berisi array sama-sama isi array. Bedanya dict itu arraynya itu yang kemarin Pak ini jelaskan array yang diberi identitas atau array yang diberi memori tambahan ya gitu ya. Oke, jadi ini kan kalau ini cuma array doang kan. Dan itu ada 3 di list, di variable list ada 3 tipe data, yaitu array ini. Di variable list ada berisi tipe data array yang mana berisi 3 anggota, yaitu Hunger Game, Parasit, dan Maze Runner. Sedangkan di variable dict ya, saya buat video dict ini beri tipe data array dengan 3 buah anggota juga yang masing-masing memiliki data di dalamnya, yaitu nama, memiliki data bawaan yaitu Richie, umur 23, dan gender itu pria. Oke. Selanjutnya ini function yang saya gunakan untuk ini function saya gunakan yang mana? Fungsi dari function ini untuk nge-display. Pertama dia ini kan dengan display list. Bisa ini yang dan di mana echo UL ini kan ngasih jarak kan. Kasih jarak ke bawah underline. Ini for each, atau saya pakai loopingnya di sini for each. Jadi
for each list as item. Jadi setiap item yang ada di list ini dia akan dimunculkan akan di print sampai habis jumlah anggota di list itu. Di juga ada loopnya, di sini juga. Di sini saya manggil daftar film, terus di sinilah function yang dipanggil, function yang berisi perintah loop tadi. Ini cuma munculin data di sana yang ada di variable dict beserta dengan karakter yang dipanggil ini. Karakter area yang anggota area yang dipanggil. Ini pembuatan form method post action PHP serve. Ini kan input type-nya text. Ini cuma ada input type, text, name, nanti dia masukin data yang ke name. Apapun isinya akan dimasukin ke sini. Ini juga apapun yang isinya di kotak kedua akan dimasukin ke data ini, ke variable ini variabelnya integer sama name. Ini juga text sama number. Name, integer, input type juga, ini formnya, ini program untuk formnya, untuk pembuatan 2 kotak form tadi. Nah, disinilah akan di-collect dari nilai dari yang diberikan, value yang diberikan. Spesial kara. Pertama dia input dari kotak name, baru kotak integer. Nanti ini nggak salah kalau di sini dia muncul ini. Muncul ini ya, name. Name, kemudian integer. Oh, ini bisa pilih angka sih. Oh, saya dulu bahwa ini bukan integer, harusnya umur. Harusnya umur kan. Umur sama dengan kita save dulu. Kita buka dulu. Saya membuatnya di media Ubuntu, di operating system Ubuntu. Kita masuk, kita buka aja semua. Ini tutup aja lah. Refresh. Untuk umur, harusnya umur. Di sini dia pakai tipe list. Yang membedakannya itu di sini. Number, input type number. Ini kayak input type-nya text saja, ini number. Kalau kita buat ini input type-nya text juga, nanti dia juga sama kayak gini, cuma ada kotak dimana kita tulis manual. Kalau ini kayak input type number, dia jadi ada pilihan listnya ini. Ini submit, tombol submit biasanya. Nah, jadi ini buat ngebentuk ini. Ingat ini teksnya, bagian depan ini teksnya. Input type-nya itu kalau teksnya kayak gini, kalau number itu yang list kayak gini bisa pakai ada penggeraknya ini. Dan ini tipe datanya, name, integer. Input type submit yang ini kotak tombol. Okay. Ini PHP-nya. Tadi itu masih HTML-nya kan untuk tampilan. Ini kalau kita ngambil data dari sini dari name dan integer yang tadi, kita ambil, itu saya masukin ke program if else lagi. Belum ada if else, kayak pertama if else pertama. If else kan nggak ada di atasnya. If else kan dimana? If else ini dan tipe data nama ini, jika dia kosong, empty, dia cekkan. Jika dia kosong tidak diisi, kayak muncul ini. Tapi kalau dia udah ada diisi, maka dia akan lanjut ke perlintasannya else. If else itu adalah statement kondisional, statement atau perintah kondisional, yang mana apabila if ini terpenuhi, maka biasanya tuh perintah kondisional ini kalau ada biasanya if else itu dimana if terpenuhi maka perintah ini akan dijalankan. Di setiap if itu masih memiliki perintah yang akan dijalankan jika kondisinya terpenuhi. Namun jika tidak, maka dia akan menjalankan kondisi kedua, yaitu kondisi else-nya atau kondisi selain kondisi
Misal gini, misal jika variabel name kosong, maka ya bisa if ini maka akan memunculkan atau mengprint tulisan mohon diisi dengan nama Anda. Else yang lain selain selain kondisi yang ada di jika ini, di if ini, maka yang dimunculkan adalah hello, echo, atau print halo nama, data namanya itu. Ya, soalnya kalau kondisi di nama ini kan di form ini cuma ada 2 kemungkinan, yaitu ada tulisan atau enggak tidak. Sebenarnya sama prinsip pakai if else. Namun jika kosong, ini kosong, tidak ada data sama sekali kayak gini, maka dia akan memunculkan ini echo mau diisi dengan umur Anda. Else-nya apabila ini ada isi, maka akan ada pencabangan lagi, if else lagi, yang mana jika nilainya di bawah 17, maka apakah Anda masih di bawah umur 18 plus. Tapi jika dia di atas 17 atau else-nya lagi, maka dia akan berada di minimum ini. Baiklah, untuk hyperlink-nya nggak sulit sih, tinggal masukin hyperlink, klik, masukin linknya. Saya memberi link jadwal nonton. Kenapa? Ya sesuai dengan tema saya tentang daftar film ya. Ya, untuk menuju ke situ. Menuju situs film ini, klik here menuju situs film. Here-nya ini sebagai linknya. Walaupun sebenarnya nggak harus here sih. Oh, harus deh klik ini, kira ininya. Oke. Nah, ini nggak harus here ya. Kita bisa ubah klik film. Nanti akan berubah jadi film. Oke. Kita save dulu. Maka ini kata ini, klik ini akan jadi klik film. Oke. Nggak ribet, kita maju. Ambil, copy. Tak kenapa saya nggak bisa ngedit langsung di filenya. Maaf pakai film. Tuh, klik film. Udah. Saya rasa itu saja. Udah saya tulisan masih lagi. Ya, fungsi-fungsi sudah saya jelaskan semua. If plus oke, terus saya pastikan lagi. Variable udah, if plus udah, function udah, form juga udah, hyperlink juga udah. Saya cukup sampai sini. Sekian, terima kasih. Selamat malam semua.